Aisyah. Siapanya Aisyah Fahrana Yudhira? Oh, Altaf. Oke, minta tolong Dilo, tolong ini dong, tolong ngerekam boleh? Bisa. Setiap Oh ya, setiap kita ini untuk laporan aku ke Oke, sekolah. Jadi di record. Jadi udah jadiin host dan link kita itu terus ya, oke, siap, Pak siap. Dilo. Jadi itu Oke, aja. siap. Sekarang Pak Ardilo udah jadiin host. Di sini anak-anak Ibu ada yang mau ikut ngerekam juga, Ibu. Nanti Ibu kasih ininya kalau ada yang mau. Jericho ya. Oke. Jericho udah Ibu izinkan untuk ngerekam. Oke. Sekarang hostnya udah Pak Ardilo. Jadi minta tolong Pak Ardilo aja kalau misalnya kalau kalian mau ngerekam juga ya. Oke, dipersilakan Pak Ardilo. Kalau gitu Ibu ciao dulu ya. Oke, makasih, Boci. Makasih Pak Dilo. Semangat semuanya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semuanya. Malam. Oke. Waalaikumsalam. Baik, ini pertemuan pertama kita. Jadi mungkin di sini kita bakalan ini ya, materi pengenalan dulu. Intinya pengenalan diri dulu lah. Kebetulan Bapak Ardilendra Gita ini seangkatan teman kuliahnya Bu Oci ya. Sekarang ngajarnya di Kuansing di Teluk Kuantan. Oke, sebentar. Ini screen-nya udah kelihatan? Sudah, Kak. Oke, baik, kita mulai ya. Oke. Jadi begini, udah ada yang ikut Olimpiade Matematika tahun lalu? Yang Pernah, Kak. udah pernah? Rizky? Rizky kelas 11 ya? 10, Kak. Oh, kelas 10. Udah pernah waktu SMP? Pernah, tapi belum enggak menang. Oh, waktu SMP ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi intinya Olimpiade Matematika itu sebenarnya ada 4 materi pokok ya di Olimpiade Matematika. Yang pertama adalah materi tentang teori bilangan. Yang kedua, materi tentang geometri. Yang ketiga, materi tentang kombinatorika. Dan yang keempat, itu materi tentang aljabar. Kalau materi tentang teori bilangan ini adalah materi yang berhubungan dengan bilangan dan sifat-sifat dalam bilangan tersebut. Jadi kalau materi di sekolah yang misalnya tentang FEB, KPK itu masuk ke teori bilangan. Kemudian kalau geometri itu biasanya materinya lebih ke bangun, entah itu bangun datar ataupun bangun ruang. Tetapi kalau di matematika SMA, di Olimpiade Matematika SMA biasanya didominasi sama segitiga sama lingkaran. Yang ketiga kombinatorika. Kombinatorika ini kalau bahasa pelajaran SMP-nya itu kayak pelajaran peluang, pelajaran apa lagi ya? Pelajaran peluang, permutasi nanti ada di materi SMA ya, kelas 3. Nah, terakhir baru aljabar. Aljabar ini gampang sekali ini membedakannya itu biasanya kalau udah pakai huruf-huruf, udah pakai X, udah pakai Y dan sebagainya itu adalah materi tentang aljabar. Jadi sebenarnya ada 4 materi pokok. Walaupun kemudian aljabar ini masih bisa diinikan lagi ya, masih bisa dijabarkan lagi. Kadang-kadang ada materi tentang ketaksamaan, ada polinomialnya yang dipelajari di sana dan sebagainya.
Nah, untuk hari ini kita akan coba dulu masuk ke materi ini dulu, ke materi aljabar. Tapi yang materi paling dasar sekali, yaitu pemfaktoran dan penguraian. Oke. Oke, udah kelihatan di sini, udah nampak di tampilannya? Kelihatan. Kak. Oke, udah kelihatan ya. Oke, silakan kalau mau dicatat dulu ya. Sambil nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini ada 5 ya, ada 5 bentuk pemfaktoran dan penguraian yang sering kita gunakan. Yang pertama bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu bisa kita ubah menjadi X ditambah Y dikuadratkan dikurang 2XY. Atau kadang-kadang bisa juga kita ubah menjadi X dikurang Y dikuadratkan ditambah 2XY. Bentuk yang kedua, X kuadrat dikurang Y kuadrat, itu sama dengan X tambah Y dikali X dikurang Y. Bentuk yang ketiga, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, itu sama dengan X ditambah Y ditambah Z dikuadratkan dikurang 2 kali XY ditambah YZ ditambah XZ. Bentuk yang keempat, X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 bisa diubah kadang-kadang menjadi X ditambah Y dikali X kuadrat dikurang XY ditambah Y kuadrat. Atau kadang-kadang bisa diubah juga menjadi X ditambah Y dipangkatkan 3 dikurang 3XY dikali X tambah Y. Bentuk kelima juga silakan dilihat di sini. Kemarin ada yang ikut ini di lomba di MIPA Expo, Undri. Ada yang ikut nggak? Kalau sudah selesai dicatat, silakan ini ya diketik di kolom chatnya. Biar nanti kalau udah selesai bisa dilanjutkan. Sudah ya, satu orang. Oke, dan oke. Oke, berarti sudah bisa dilanjutkan ya. Baik. Jadi ini bentuk-bentuk dari pemfaktoran dan penguraian yang sering kita gunakan. Sebenarnya
yang bikin susah di Olimpiade Matematika itu bukan rumusnya. Rumusnya biasanya hal-hal yang tidak terlalu sulit untuk diingat dan dihafal. Masalahnya kalau kita lomba kadang-kadang kita nggak tahu mesti diapakan soal itu. Jadi kalau kita ketemu soal ya, biasanya kesulitan yang pertama adalah paham nggak soalnya itu apa. Kalaupun udah paham, kadang-kadang bisa nggak dikerjakan. Kalau sudah bisa, udah tahu cara mengerjakannya, teliti atau tidak. Jadi agak panjang prosesnya, baru kemudian kita bisa jawab soal dengan benar. Nah, di sini kan sudah Bapak tampilkan ya, 5 bentuk yang sering keluar. Nanti kita akan coba bahas beberapa soal, kemudian gimana kaitannya dengan bentuk-bentuk yang sudah ditampilkan di sini. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Ini soal yang pertama, caranya bebas ya. Kalian nanti bisa pakai cara apapun. Yang penting nanti dicari jawabannya dapat gitu. Ya, silakan dilihat contoh 1. Oke. Sudah muncul di ininya, di layarnya? Udah, Kak. Sudah, oke, siap. Silakan dicari dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Jika 3A plus 4B per 2A dikurang 2B sama dengan 5, dan A, B tidak sama dengan 0. Tentukan nilai dari A kuadrat ditambah 2B kuadrat. Per AB. Sorry. Nanti kalau udah dapat jawabannya, silakan diketik di kolom chat. (3A plus 4B per 2A dikurang 2B sama dengan 5. A dan B tidak sama dengan 0. Tentukan nilai dari A kuadrat plus 2B kuadrat per AB. Oke, 1 orang sudah menjawab. Nona Adinda Mora. Nona kelas berapa? Oke. Kita tunggu yang lain dulu. Sambil diperiksa lagi ya, itu benar atau tidak jawabannya. Oke. Jericho bertanya 3, Pak. Sudah 2 orang ya yang berpikir jawabannya 3. Periksa lagi, dicari lagi. Kira-kira memang benar nggak itu 3? 3 jawabannya. Kirana Jericho kelas berapa? 11, Kak. Oh, 11 ya. Oke. Kelas 10-nya ada nggak sih? Ada ya. Alta, Aura, Cindy, Dinda, Haidar, Kina, Muhammad Rizky, Mustafa, Mustafa. Yuk, perwakilan kelas 10. Sifat kelas berapa? Kelas 11, Pak. Masih kelas 11. Oke, nice.
Oke, yang lain gimana? Mentok? Oke, Altaf. Altaf kelas berapa? 11, Pak. Oh, kelas 11. Nice. Kita tunggu sekitar 2 menit lagi. Yang MIPA Expo nggak ada yang ikut ya? OSS. Olimpiade Sains apa ya kemarin ya terakhir ya? Minggu lalu. Kayaknya nggak ada ya. Yang Unri ngadakan. Tiga juga, Pak. Altaf. Oke. Seems like no one. Yang lain gimana? Sudah bisa kita bahas ini? Kita bahas aja. Jawabannya benar ya, 3 ya. Sudah boleh dibahas? Boleh, Pak. Langsung. Oke, kita bahas aja ya. Baik. Salah satu cara atau salah satu tips untuk mengerjakan soal aljabar adalah bawa variabelnya itu menjadi satu jenis saja. Maksud Bapak adalah kalau di sini kan kita punya 2 buah variabel ya. Ada A, ada B. Kemudian kadang-kadang di beberapa soal itu kita biar soalnya bisa dijawab itu kita mesti ubah jadi satu variabel. Entah itu dibawa ke A saja atau ke B saja. Nah, untuk di soal ini salah satu solusi yang bisa Bapak tawarkan ya. Pertama, kita punya 3A plus 4B per 2A dikurang 2B sama dengan 5. Langkah berikutnya apa kira-kira? Kita kali silang ya. Atau kedua ruas dikalikan dengan 2A dikurang 2B. Ruas kiri 3A ditambah 4B per 2A dikurang 2B dikali dengan 2A dikurang 2B. Ini jelas penyebutnya jadi hilang ya. Sehingga yang tersisa tinggal 3A ditambah 4B untuk ruas kiri. Sementara untuk ruas kanan 5 dikali 2A dikurang 2B. 5 dikali 2A adalah 10A. Kemudian 5 dikali negatif 2B adalah negatif 10B. Langkah berikutnya kita lihat ini. Di sini ada 3A, di sini ada 10A. Yang lebih enak adalah jika 3A di sebelah kiri kita pindahkan ke kanan. Sehingga menjadi 10A dikurang 3A. Kemudian 4B di kiri tetap. Sementara negatif 10B di kanan pindahkan ke ruas kiri. Ingat, negatif pindah ruas jadi lawannya. Lawannya adalah positif. Positif 10B. 4B ditambah 10B adalah 14B. 14B sama dengan 10A dikurang 3A. 10A dikurang 3A adalah 7A. 14B sama dengan 7A. Kedua ruas kemudian kita bagi 7 sehingga diperoleh 14B dibagi 7 adalah 2B. 7A dibagi 7 adalah A. Jadi di sini kita punya 2B sama dengan A. Atau dengan kata lain, A sama dengan 2B. A sama dengan 2B artinya apa? Setiap kali kita punya huruf A, itu bisa kita ganti dengan 2B. Nah, itu yang Bapak maksud tadi dengan mengubah menjadi satu variabel. Ada variabel A, ada variabel B. Di sini kita dapat kesimpulan bahwa A itu sama dengan 2B. Jadi setiap ada huruf A nanti diganti dengan 2B. Nah, kembali lagi yang ditanyakan di soal apa? Yang ditanyakan di soal adalah tentukan nilai dari A kuadrat ditambah 2B kuadrat per A dikali B. Ingat, A sama dengan 2B, berarti huruf A bisa kita ganti dengan 2B. Sehingga A kuadrat menjadi 2B kuadrat. Kemudian ditambah 2B kuadrat per A dikali B. A-nya 2B, kemudian kita kalikan dengan B.
Langkah berikutnya, 2B dikuadratkan. 2B dikuadratkan itu kan artinya 2B dikali 2B. 2B dikali 2B, 2 kali 2-nya 4, B dikali B-nya B kuadrat. 4B kuadrat ditambah 2B kuadrat per 2B dikali B adalah 2B kuadrat. Kemudian kita punya 4 ditambah 2 adalah 6. 6B kuadrat per 2B kuadrat. Ingat, B tidak sama dengan 0. Jadi ini bisa dibagi. B kuadrat dibagi B kuadrat adalah 1. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Maka nilai dari A kuadrat ditambah 2B kuadrat per A dikali B sama dengan 3. Oke. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Gimana? Silakan beri komentar di kolom chat. Oke, mengerti. Oke. Bapak kasih waktu 3 menit ya untuk mencatat. Kemudian nanti akan kita bahas contoh berikutnya sebelum nanti kita kerjakan latihan. Kalau misalnya Bapak menjelaskan terlalu buru-buru, terlalu cepat, bilang ya. Biar nanti bisa agak diperlambat temponya. Bagi yang sudah selesai mencatat, silakan diberi komentar di kolom chat. Oke, kayaknya udah pada selesai ya. Itu baru soal ini ya, soal contoh, soal pemanasan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Mudah-mudahan yang ini tidak terlalu mudah. Oke, soal berikutnya. Nilai dari 1945 ditambah 2022 dikuadratkan, ditambah 2022 dikurang 1945 dikuadratkan per 1945 kuadrat ditambah 2022 kuadrat adalah titik-titik. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti maksud soalnya ya. Silakan dicari dulu. 5 menit.
Sudah ada yang dapat jawabannya? Oh, udah. Muhammad Rizky, kelas berapa? 10 Kak. Kelas 10? Oke. Gimana caranya, Rizky? Nanti yang part atas tuh pertama ditambahkan sama yang kanan tuh kayak di apa tuh dikurang. Nanti yang bawah tuh nanti kayak pakai rumus yang tadi. Itu Kak. Oh, iya. Jadi nggak dicari satu-satu hasilnya ya, Rizky ya? Enggak, Kak. Soalnya agak panjang Kak, Oke, angkanya. nice. Berarti pakai rumus pemfaktoran tadi ya? Iya Kak. Oke, sudah. Aura udah dapat juga? Sudah, Kak. Oke, sama jawabannya? Aura dapat 2, Kak. 2 ya? Oke. Yang lain gimana? Aura dan Rizky sudah dapat jawabannya. Yang lain kalau udah dapat silakan ini dikomentari. Selain Aura dan Rizky, gimana yang lain? Bisa? Jericho, Altaf, Siva, Kirana, siapa lagi ya? Wait, oke, lanjut. Masih nyari ya.
Oke, gimana? Yang lain? Yang sudah dapat jawabannya, silakan. Ngestak. Jericho ngestak. Hasilnya 2, oke, Kirana. Oh, ini direct mistake ya. Oke, Pirania juga udah bagus. Nggak apa-apa, mungkin kalian ini ya. 2 Pak, tapi pakai cara panjang. Oke, ada juga yang kayak gitu. Oke, nice. Oke, di sini baru kita kelihatan ya bahwa pemfaktoran dan penguraian itu di soal ini saja udah kelihatan manfaatnya. Maksud Bapak begini, akan ada orang, kita bisa aja bebas ya mencari cara untuk menyelesaikan soal ini. Ada yang nanti mungkin dijumlahkannya dulu ini baru dikuadratkan, kemudian ditambah hasil pengurangan ini dikuadratkan, jelas hasilnya nanti akan berjuta-juta ya. Kemudian baru dicari hasil ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Apakah itu cara yang salah? Tidak. Caranya benar, asal hasilnya juga benar. Jadi di matematika itu nggak ada masalah, kita diperbolehkan memakai cara apapun, asalkan bisa dijawab soalnya. Jadi dihalalkan segala cara ya, asal soal bisa terjawab. Tapi mungkin karena kita sudah belajar tentang pemfaktoran dan penguraian, sekarang kita coba arahkan ke sini. Nah, disitulah sebenarnya fungsi dari pemfaktoran dan penguraian. Ini terlihat seperti soal teori bilangan, tetapi kita bisa memilih, misalnya kita misalkan 1945 itu sama dengan X. Kemudian 2022 sama dengan Y. Kalau 1945 kita misalkan dengan X, kemudian 2022 kita misalkan dengan Y, maka soal akan berubah menjadi X plus Y dikuadratkan ditambah Y dikurang X dikuadratkan per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nilai dari X ditambah Y dikuadratkan berapa? Di sini sudah ada. Nah, ini minus 2X-nya tinggal dipindahkan ke luas kiri ya. Nah, dari 2 ini kita udah bisa lihat. Atau kalaupun misalnya kalian tidak hafal, ya tinggal dikalikan saja. X ditambah Y dikali X ditambah Y. X dikali X adalah X kuadrat. Kemudian X dikali Y adalah XY. Y dikali X adalah XY. XY ditambah XY adalah 2XY. Kemudian plus Y dikali plus Y adalah plus Y kuadrat. Itu untuk X ditambah Y dikuadratkan. Kemudian ditambah dengan Y dikurang X dikuadratkan. Y dikurang X dikuadratkan dengan cara yang sama. Nanti akan dapat hasilnya Y kuadrat dikurang 2XY plus X kuadrat. Ini untuk bagian pembilang. Sementara penyebutnya tetap X kuadrat ditambah Y kuadrat. Perhatikan di sini bahwa kita punya ada X kuadrat plus X kuadrat. X kuadrat plus X kuadrat adalah 2X kuadrat. Kemudian kita punya 2XY positif dikurang 2XY negatif. Ini hasilnya 0. Lalu kita punya Y kuadrat positif ditambah Y kuadrat. Y kuadrat ditambah Y kuadrat adalah 2Y kuadrat. Per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian kita faktorkan menjadi 2 dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nilai X kuadrat ditambah Y kuadrat jelas tidak sama dengan 0, sehingga ini bisa dibagi. Hasilnya 1, 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi nilai dari ini sama dengan 2. Nah, di sini kan udah mulai nampak ya fungsi dari pemfaktoran dan penguraian. Soal yang sepertinya agak rumit, kemudian ketika kita arahkan ke aljabar, ke pemfaktoran dan penguraian, ini malah jadi simpel, lebih simpel daripada yang terlihat. Oke, bagaimana?
Bisa dimengerti atau tidak? Silakan berkomentar. Oke, bisa. Yang lain bagaimana? Paham? Alhamdulillah, syukur. Oke, silakan dicatat ya. Bapak kasih waktu sekitar 3 menitan. Kalau sudah dicatat nanti silakan di komentar. Ini masih contoh ya. Nanti kita akan ke latihan.
Apakah sudah selesai dicatat? Kalau sudah, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita ke latihan. Seharusnya latihan lebih sulit ya daripada contoh soal. Oke, sebentar. Oke, pertama kita akan coba latihan mengerjakan ini. Soal OSN Provinsi tahun 2006. Himpunan semua X yang memenuhi X dikurang 1 dipangkatkan 3, ditambah X dikurang 2 dikuadratkan sama dengan 1 adalah titik-titik. Oke, apakah soalnya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Coba dikerjakan dulu ya. Jangan lihat solusi, karena di internet ada solusinya. Coba cari sendiri dulu. Aljabar ini triknya adalah bagaimana caranya kita kepikiran untuk memisalkan sesuatu atau menyederhanakan sesuatu. Banyakannya gitu. Apalagi di pemfaktoran dan penguraian. Sekarang silakan dicoba. Caranya bebas ya. Entah itu ditebak-tebak angkanya. Oh iya, nanti di akhir Bapak minta ini ya, kameranya dihidupkan sebentar nanti. Untuk keperluan dokumentasi.
Hmm, Kak, himpunannya ini bias nilai, bukan. Jadi memang di sini himpunannya itu bias nilai ini maksudnya apa ya? Agak kurang ngerti saya. Tapi intinya gini, X-nya berapa aja? Misalnya X sama dengan sekian, X sama dengan sekian, dan X sama dengan sekian. Itu kira-kira maksudnya. Oke, Kak. Oke. Apakah butuh petunjuk? OSP tahun 2006. Kayaknya kalian baru lahir ya. Sebagian belum. Oh, sudah ada yang dapat. Oke. Oke, udah nggak apa-apa. Nanti silakan diminta catatan kawannya ya. Satu orang sudah ngasih jawaban, sudah kirim via direct message ya, via DM. Jawabannya sepertinya benar. Hobi. Sudah sekali. Ayo, yang lain silakan dilihat petunjuknya di sana. Misalkan X kurang 1 sama dengan A.
Masih ditunggu ya jawabannya yang lain. Jadi nanti kalau X kurang satunya sama dengan A, berarti kita punya X dikurang 2 itu pasti sama dengan apa kira-kira? X kurang 2-nya. Oke, Jericho. Oh, Siva. Ini beberapa orang yang udah kirim jawaban ke Bapak. Bapak minta ini ya. Fotokan jawaban coretannya, kirim ke WA Bapak. Soalnya Bapak pengen lihat cara kalian. Oke, kayaknya rata-rata udah pada banyak yang dapat ya jawabannya. Baik, sekalian kelasnya boleh ya. Oke, Rizky, nice. Jawabannya udah dilihat. Ini siapa nih? Iya, terus gitu kan. Tambah 1. Kurang 1 tambah 4 kurang 1. Oke. Kayaknya ada keterangan tambahan. Oh iya, Pak. Benar. Baru dipindahkan ke kiri. Oke, nice. Ini siapa nih? Oh ya, Jericho. Oke. Solusinya menarik. Berarti dari tadi, kayaknya dari 2 orang yang ngirimkan ini nggak ada yang pakai permisalan ya. Tapi nggak apa-apa. Selagi jawabannya benar. Oh ya, mungkin ada yang nanti Bapak jelaskan kenapa pakai permisalan di sini ya, yang Bapak tawarkan solusinya. Apakah sudah bisa dibahas? Everyone? Sudah boleh dibahas? Oke, kita gas ya. Oke, Bapak sudah lihat cara kalian? Bagus caranya. Dari 2 orang yang sudah masuk di sini ya. Caranya agak berbeda, tetapi hasilnya sama. Pertama itu ini dipangkatkan 3 dulu, dicari hasilnya, kemudian ditambah ini dikuadratkan, dicari hasilnya sama dengan 1. Bagus. Tetapi mungkin apa ya? Ketika kita menggunakan cara ini akan memakan waktu sedikit lebih lama. Kenapa lama? Karena mencari X kurang 1 pangkat 3 itu kalau kita nggak hafal
ininya penguraiannya bisa memakan waktu cukup lama. Nah, kenapa Bapak misalkan dengan X kurang 1 sama dengan A, ini sebenarnya karena malas nyari ini. Karena malas nyari ini pangkat 3-nya berapa. Jadi nanti kan enak nih. Kalau X kurang 1 diganti dengan A, ini jadi A pangkat 3. Nah, kemudian kalau X kurang 1-nya sama dengan A, berarti X kurang 2-nya sama dengan apa? Jelas X kurang 2 akan sama dengan A dikurang 1. Karena X dikurang 1 dikurang 1 itu sama dengan X dikurang 2. Lalu, akibatnya di soal ini kita akan punya X dikurang 1 dipangkatkan 3, sekarang menjadi A pangkat 3. Ditambah, ini pangkat 2. X kurang 2 adalah A kurang 1. Berarti kita punya A kurang 1 pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian kita cari hasilnya, A pangkat 3 ditambah, nah, kan kita cuma perlu menguraikan ini aja. Jadi lebih singkat. A dikurang 1 dikuadratkan adalah A kuadrat dikurang 2A ditambah 1. Dan ini sama dengan 1. Maka kita punya A pangkat 3 ditambah A kuadrat dikurang 2A ditambah 1. Kemudian 1 di sebelah kanan kita pindahkan ke kiri. Yang awalnya positif jadi negatif 1. Sama dengan 0. Perhatikan bahwa positif 1 dikurang 1 itu hasilnya 0. Sekarang kita punya A pangkat 3 ditambah A kuadrat dikurang 2A sama dengan 0. Perhatikan semuanya ada huruf A, ada variabel A. Jadi A-nya kita keluarkan. A dikali A pangkat 3 dibagi A adalah A pangkat 2. Kemudian ditambah A pangkat 2 dibagi A adalah A. Negatif 2A dibagi A adalah min 2. Sama dengan 0. Jadi nanti ini bisa diubah jadi bentuk yang di bawah. Kalau kalian kurang yakin, silakan dikalikan ke dalam. Ini pasti sama hasilnya dengan yang bentuk di atas. Kemudian ini menjadi A dikali. Nah ini kan sebenarnya mirip ini ya. Kalau kita masih ingat ini di pelajaran persamaan kuadrat. Bisa kita faktorkan, mencari dua bilangan yang hasil perkaliannya negatif 2, yang penjumlahannya hasilnya plus 1. Itu jelas plus 2, A plus 2 dikali negatif 1. Berarti dikali A dikurang 1. Dan ini sama dengan 0. Nah dari sini apa? A dikali A ditambah 2 dikali A dikurang 1 sama dengan 0. Pasti ada minimal salah satunya yang nilainya 0. Bisa jadi A yang sama dengan 0 atau A ditambah 2 yang sama dengan 0 atau A dikurang 1 sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0, perhatikan lagi. A tadi apa? A adalah X dikurang 1. Jadi kita ganti. X dikurang 1 sama dengan 0, maka kita punya X sama dengan 1. Ini solusi yang pertama. A ditambah 2 sama dengan 0. A-nya adalah X dikurang 1. X dikurang 1 ditambah 2 sama dengan 0. Nanti dapat X sama dengan negatif 1. Lalu yang satu lagi A dikurang 1. Berarti ini jadi X dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 0. Dapat X sama dengan 2. Oke, jadi ini solusinya ya untuk soal latihan nomor 1. Silakan dibaca. Apakah bisa dipahami? Kalau bisa silakan diketik di kolom chat. Sambil dicatat ya. Mungkin cara yang tadi dikirimkan sama beberapa orang ya. Kayaknya ada yang baru masuk juga nih. Silakan, Bapak yakin kalian punya grup ini ya, grup WhatsApp ya. Silakan dibagikan di grup WhatsApp. Itu salah satu solusinya ya. Ini siapa ya? Yang gambar kucing. Barangkali bisa ditulis namanya di sini. Oke, caranya sama. Benar. Oh iya. Wah, bahkan ini sambil di ini ya, sambil diuji ya.
Boleh coba pakai cara biasa yang dijabarin, Pak. Oke, boleh. Tidak ada masalah. Kalau pakai cara biasa gimana? Kalau pakai cara biasa mungkin begini ya. Kita bahas pakai cara biasa. Aduh. Kalau pakai cara biasa, kita punya X dikurang 1 dipangkatkan 3. Kemudian ditambah X dikurang 2 dikuadratkan sama dengan 1. Ini kita pangkatkan 3 dulu. Jadi nanti kalau dipangkatkan 3 akan diperoleh hasil, nanti kalian tinggal cari ya, X dikurang 1 dikali X dikurang 1, dapat hasilnya kalikan lagi dengan X kurang 1. Atau kalau hafal segitiga Pascal juga nggak masalah. Atau bisa juga pakai binomial Newton ya, ada banyak. Itu silakan nanti dicari infonya. Karena kalau kita bahas bakalan ini makan waktu sekitar 20 menitan. Nah. Oke, ini intinya kalau kita pangkatkan 3 nanti dapat hasil X pangkat 3, kemudian oke, dikurang 3X kuadrat, ditambah 3X, kemudian dikurang 1, ditambah dengan X dikurang 2 kalau kita kuadratkan adalah X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Dan ini sama dengan 1. X pangkat 3 min 3X kuadrat ditambah X kuadrat adalah negatif 2X kuadrat. Kemudian 3X dikurang 4X adalah negatif X. Min 1 ditambah 4 adalah positif 3, tapi nanti positif 3-nya bakal dikurangi 1. Karena 1 sebelah kanan kita pindahkan ke kiri. Jadi 3 dikurang 1 adalah positif 2. Dan ini sama dengan 0. Oke, Bapak harap sampai di bagian ini bisa dipahami ya. Kemudian langkah berikutnya adalah, nah ini mungkin yang agak berat ya, kita memfaktorkan ini. Memfaktorkan X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang X ditambah 2. Di sini sudah belajar metode Horner belum? Sudah ada yang belajar metode Horner belum? Metode Horner. Metode Horner ini di pelajaran polinomial, kalau nggak salah kelas 11 ya. Ini ada cek. Oke, ada yang lupa-lupa ingat ya. Nah, oke, kita bahas metode Horner ya sedikit. Jadi metode Horner ini adalah salah satu cara dalam mencari nilai X ya, nilai X dari atau solusi dari sebuah persamaan polinomial. Nah, cara menggunakan metode Horner ini bagaimana? Pertama, kita punya di sini polinomial. Polinomial itu suku banyak ya. Jadi suku banyak itu ada yang pangkatnya 3, ada yang pangkatnya 2 dan sebagainya. Di sini kita punya X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang X ditambah 2. Jadi yang pertama kali kita catat adalah koefisiennya. Koefisien dari X pangkat 3 adalah 1. Koefisien dari negatif 2X kuadrat adalah negatif 2. Koefisien dari min X adalah negatif 1. Kemudian terakhir konstantanya adalah positif 2. Nah, di sini tugas kita adalah menebak akar-akar yang mungkin, nilai X yang mungkin. Cara menebaknya ya tidak bisa sembarangan. Tapi ada triknya. Biasanya solusi dari persamaan ini adalah faktor dari angka terakhirnya. Faktor dari angka 2. Nah, faktor dari angka 2 itu kan bisa jadi plus minus 1 sama plus minus 2. Katakanlah kita mau nebak X sama dengan min 2 misalnya. Kita mau nebak X sama dengan min 2. Cara mengujinya bagaimana, Pak? Cara mengujinya gini. Jadi aturannya ke bawah itu ditambah, ke samping dikali. Ini 1 ditambah kosong, ini kan kosong ya.
1 ditambah kosong tetap 1. Kemudian kita kalikan ke samping. Kalikan dengan min 2. 1 dikali min 2 adalah min 2. Sekarang min 2 yang di atas ditambah dengan min 2 yang di bawah adalah min 4. Min 4 dikalikan dengan min 2 adalah min 8. Kemudian kita tambahkan min 1 ditambah min 8 adalah min 9. Min 9 dikali min 2 adalah positif 18. 2 ditambah 18 adalah 20. Perhatikan angka terakhir yang kita dapat adalah 20. Kalau angka terakhirnya 20 berarti X sama dengan min 2 bukan akar dari X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi kapan dia dikatakan akar? Itu ketika angka terakhirnya, ini kita sebut dengan sisa ya. Ketika sisanya itu sama dengan 0. Sisanya itu harus sama dengan 0. Berarti ketika kita uji X sama dengan negatif 2 gagal ya. Sekarang kita coba uji dengan angka lain. Misalnya kita uji dengan angka X sama dengan 2. Caranya sama, ke bawah ditambah, ke samping dikalikan. 1 ditambah 0 tetap 1. 1 dikali 2 adalah 2. Negatif 2 ditambah 2 adalah 0. 0 dikali 2 adalah 2. Negatif 1 ditambah 2 adalah positif 1. Ini ada yang salah salin nggak sih? 1 kali 2. 2, 0. Oh, sorry. 0 kali 2 bukan 2 ya, sorry. 0 kali 2 adalah 0. Min 1 ditambah 0 adalah min 1. Min 1 dikali 2 adalah min 2. 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini kan sisanya 0. Berarti X sama dengan 2 merupakan akar dari ini. X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang X ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan lagi mencari akar berikutnya, kita pakai yang ini, 3 angka yang belum ini. Angka 1, angka 0, angka min 1. Ini kan tadi kita sebut sisa ya, jadi karena sisanya 0 itu udah nggak kita pakai lagi. Nah, sekarang kita coba ganti dengan angka lain. Karena ini min 1, kita coba gimana kalau X-nya misalnya min 1. Kalau X-nya min 1, kembali aturannya ke bawah ditambahkan. 1 ditambah 0 adalah 1. 1 dikali min 1 adalah negatif 1. 0 ditambah min 1 adalah min 1. Min 1 kali min 1 adalah positif 1. Min 1 ditambah 1 adalah 0. Nah, terakhir yang ini sebenarnya sangat gampang ditebak ya. Ini kita ambil X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, ini 1 kali 1 adalah 1. Min 1 tambah 1 adalah 0. Jadi di sini sudah habis ya. Jadi kita punya akarnya ada X sama dengan 2, X sama dengan min 1, atau X sama dengan 1. Nah, di sini. Tapi apakah metode Horner satu-satunya cara? Tidak. Jadi ada banyak macam cara nanti ya. Bisa kalian coba angkanya satu-satu, atau nanti mungkin ada juga yang nanti kepikiran misalnya ini mungkin kayaknya bisa diubah jadi X kuadrat dikurang 1 dikali X tambah 2 nih, kayaknya bisa nih sama dengan 0. Tahu-tahu muncul di kepalanya kan. Seperti ini. Sorry, ini bukan X tambah 2 tapi X kurang 2. Nah, tahu-tahu muncul di kepalanya kayak gini. Yang nggak apa-apa juga. Karena X pangkat 2 dikali X adalah X pangkat 3. X kuadrat dikali min 2 adalah min 2X kuadrat. Min 1 kali X adalah min X. Min 1 kali min 2 adalah plus 2. Ini kan pas. X kuadrat kurang 1 kemudian bisa diubah jadi X kurang 1 kali X tambah 1. Ya? Jericho, mau tanya apa? Pak, boleh izin coret sebentar, Pak? Gimana? Boleh izin coret, Pak? Boleh. Mau ngasih tahu itu. Ya. Gimana ya coretnya? Sorry. Oke. Misalnya di sini, Pak. Itu kalau seandainya plus 2-nya kita pindahin ke ruas kanan dulu, jadi kayak
Oh ini. Sama dengan min 2. Ya ya. Nah, terus ininya tuh dikeluarin gitu, X-nya dikeluarin, Pak. Habis X-nya dikeluarin tuh, terus difaktor gitu. Yang Oh ya, ya. Amin. bisa, Ini Pak. ya. Sorry sih, biar dibantuin. Boleh nggak sih? Gini ya maksudnya. Nah, ya, Pak. Tapi plus 2-nya itu di kanan. Ya, baik, bentar. Ini X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang X sama dengan min 2. Gini ya. Kemudian X difaktorkan Iya, jadi Pak. X kali X kuadrat minus 2X minus 1 ya. Iya, Pak. Sama dengan min 2. Kemudian X dikali. Ini apa jadinya? Itu X min 1 kuadrat. X min 1 dikuadratkan. Iya. Yakin? Gini Di apa? belakangnya Iya, belakangnya harusnya plus 1 ya. Ini kan min 1 nih, Jericho. Hmm. Salah. Itu nggak bisa ya. Karena kalau X kurang 1 kita kuadratkan, itu hasilnya apa? Oh ya, X kuadrat kurang 2X ditambah 1. Tapi idenya nggak masalah. Oh, true. Ya. Jadi bisa aja kayak gini. Nanti kan mungkin ditebak ya. Misalnya kalau X-nya 1, Oh ya, Pak. Itu min 2-nya lupa dipindahin ke kiri jadi plus 1. Sorry. Bisa nggak ya? Enggak ya? min 2-nya dipindahin ke kiri jadi plus 1. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Oke. Oh, itu 1 kurung ya? Iya, tapi kalaupun mau diteruskan cara berpikir kayak gini ya, ini bisa aja kayak gini mungkin apa? Jadi kok tadi ya. Jadi dimisalkan kalau ini X-nya 1, kira-kira satu kali berapa yang hasilnya min 2? 1 kali min 2 ya? Ya nggak? Iya, Pak. Nah, jadi maksud Bapak X-nya diperkirakan sama dengan 1, kemudian X kuadrat dikurang 2X dikurang 1 ini disamakan dengan min 2. Nah, kemudian kita punya X kuadrat dikurang 2X dikurang 1 ditambah 2 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 1 dikurang 2X ditambah 1 sama dengan 0. X dikurang 1 dikuadratkan sama dengan 0. Jadi coretannya lebih kurang kayak gini. Nanti dapat X sama dengan 1 juga. Tapi apa ya, agak terlalu berisiko. Kita kurang bisa dapat jawabannya. Yang aman itu yang main pemfaktoran sama Horner. Sebenarnya Horner ini kalau lebih dipelajari lagi, sering-sering dibahas, ini sangat membantu Horner sebenarnya. Kelas 11 sudah belajar ya? Di kelas? Kalau kelas enggak, Pak. Oh, belum belajar? Polinomial. Belum. Oh, semester 2 ya? Semester 2 mungkin, Pak. Iya, semester 2 itu pelajaran pertama. Tapi nanti dibaca ya yang kelas 10 juga ya, metode Horner. Karena kalau kalian bisa gunakan metode Horner ini sangat enak kali nyari ininya, faktornya. Walaupun untuk soal ini Bapak lebih prefer ke ini ya, ke bagian ini, cara malasnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Apakah sudah bisa dipahami? kalau sudah Kak. Oke. Cara kalian tadi udah bagus-bagus semua. Oke. Bisa dilanjutkan? Halo? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Ini mungkin kalau mau di screenshot dulu lah, takut nggak sempat dibahas soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya.
Kalau tadi kita bahas tentang OSPEN Provinsi tahun 2006, sekarang ada yang ikut OSK tahun lalu, tahun ini? Yang kelas 11? Belum ada info ya sih, Pak. Enggak, yang tahun ini. Yang tahun 2022, pas kalian kelas 10 kemarin. Eh, Tingkat ikut, kota. Pak. Kami yang semua kelas 11 ikut, Pak. Gitu. Tapi pelatihannya tuh pas kelas 10. Ini coba. Ini soal yang tahun ini. Diberikan bilangan real X, Y, sehingga X lebih dari Y, lebih dari 0. Jika X ditambah 300 kurang dari sama dengan akar dari X kuadrat kurang Y kuadrat ditambah 600 dikali X ditambah Y. Maka Y sama dengan titik-titik. Oke, silakan dicari dulu. Pertama coba ini dulu ya. Karena X dan Y-nya positif, seharusnya kan ini, kita nggak boleh sembarang mengkuadratkan kedua ruas, tetapi karena sudah dijamin X-nya positif, maka X ditambah 300 juga pasti positif. Kalau ini positif dan kecil dari ruas kanan, maka ruas kanan juga positif. Yang mau Bapak bilang adalah, ini kedua ruas bisa kita kuadratkan. Jadi, nanti kalau bisa bikin X ditambah 300 dikuadratkan, kurang dari sama dengan akar dari X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah 600 dikali X ditambah Y, ini dikuadratkan.
Kemudian coba dilanjutkan. Kira-kira bakalan jadi kayak mana? Sudah ada yang bisa? Belum kayaknya ya? Bapak tunggu 2 menit lagi ya. Setelah 2 menit kalau masih belum ada yang memberikan jawaban, kita bahas. Mengingat waktu sudah mendesak. Keren. Satu orang udah dapat jawabannya. Keren. Udah ada yang dapat ya kayaknya satu orang. Bapak pengen lihat caranya. Jadi ruas kiri kalau kita kuadratkan nanti akan jadi oke, udah 2 orang, 3 orang. Muhammad Rizky dan Kirana boleh dikirim jawabannya, coretannya ke WA Bapak biar Bapak periksa. Ini nanti kalau dikuadratkan jadi X kuadrat ditambah 600X ditambah 90.000 kayaknya ya. Kurang dari atau sama dengan, ingat akar ketemu kuadrat, akarnya hilang. Ditambah 600 dikali X adalah 600X. 600 dikali Y adalah 600Y. Silakan coba dilanjutkan ini. Waalaikumsalam. Mungkin dari jawaban yang Rizky ini mungkin kenapa bisa sampai menyimpulkan itunya, bisa nggak diitukan Rizky? Mana ya, Kak? Itu kan ini ya, dari dua baris terakhir di jawabannya, nampak kan? Nah, 2 baris terakhir itu kan
Kemudian kan ada statement Y-nya sama dengan sekian. Apakah memang harus sekian? Apakah nggak ada solusi lain lagi? Angka ribuan puluhan tuh, Kak. Gimana? Yang angka terakhir maksudnya, Kak? Gini kan Rizky bilangnya ini Y sama dengan 300 kan? Di kalimat terakhir, baris terakhir. Kak. Nah, maksud Bapak gini, kenapa tiba-tiba langsung dapat kesimpulan Y-nya sama dengan 300 gitu? Karena masih terpikir, Kak, juga masih belum tahu apakah ini pasti atau enggak. Karena Y kurang 300 kayak hasil Y itu 300 tuh berapa hasilnya yang 0 gitu. Kan Y kurang 300, kurang berapa yang hasilnya 0. Itu, Kak, tapi belum pasti ini jawabannya betul atau enggak. Itu jawabannya benar, tapi mungkin gini ya, alasan kita itu. Apakah itu satu-satunya solusi atau jangan-jangan ada solusi lain? Soalnya kan di sana kan kurang dari atau sama dengan 0. Tapi udah bagus. Ini sama kayak yang siapa nih ya? Maaf Pak, tulisannya kurang bagus. Oh. Yang Nona sama juga. Kemudian punya Kirana sama ya rata-rata jawabannya. Bapak minta ininya. Kenapa bisa menyimpulkan kalau Y-nya 300? Sepertinya itu yang belum terjawab. Jericho juga jawabannya bagus. Kita bahas ya. Jawaban kalian ini yang ngirim jawaban ke Bapak ya, yang DM juga di sini. Benar semuanya. Dapat nanti Y sama dengan 300. Tapi akan ada sedikit masukan dari Bapak ya. Apalagi kalau seandainya ini soalnya soal esai. Soal esai itu kan yang dilihat adalah cara dan argumen kita. Ini tadi kita sudah bahas sedikit ya. Ini bisa diubah, bisa diuraikan menjadi ini. Kemudian coba kita pindahkan semua ruas kanan ke kiri. Jadi kita akan dapat X kuadrat ditambah 600X ditambah 90.000 dikurang X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 600X dikurang 600Y kurang dari atau sama dengan 0. Jadi semua ruas di kanan kita pindahkan ke kiri. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Sekarang kita punya X kuadrat dikurang X kuadrat itu habis, hasilnya 0. 600X dikurang 600X juga hasilnya 0. Tersisa Y kuadrat dikurang 600Y ditambah 90.000 kurang dari atau sama dengan 0. Oke. Dan ini bisa difaktorkan. Kalau kita faktorkan nanti akan sama dengan Y dikurang 300 dikuadratkan. Jadi kalau Y kurang 300 dikuadratkan hasilnya adalah Y kuadrat dikurang 600Y ditambah 90.000. Gimana cara berpikir? Kok bisa kepikiran gini? Ya sebenarnya kan gampang ya. Y kuadrat dikurang 600Y ditambah 90.000. Itu bisa kita ubah menjadi Y kuadrat dikurang 2 dikali 300 dikali Y ditambah 300 kuadrat. Nah ini kan udah bentuknya mirip kayak X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, jadi sampai di sini ya, kita punya Y dikurang 300 dikuadratkan kurang dari sama dengan 300. Nah, rata-rata dari yang sudah mengirimkan jawaban ke Bapak, itu jawabnya setelah cara ini langsung kesimpulannya gini, Y sama dengan 300. Apakah jawabannya salah? Tidak. Tetapi mungkin kalau jurinya agak kritis, ini bisa mengurangi poin. Kenapa? Karena ada argumen yang sedikit tertinggal. Argumen yang tertinggal itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya begini. Jadi kalian harus bikin dulu. Kalau Bapak tanya ini, X kuadrat. Ada bilangan misalnya X kuadrat nih, atau P kuadrat dah. Bapak tanya, kalau P kuadrat ini minimal nilainya berapa? Ada yang tahu nggak nilai minimal dari P kuadrat?
Paling kecil. Silakan direspon di kolom chat atau langsung bilang Besar dari 0. paling rendah nilainya yang mungkin. Di chat aja, kayaknya dari suara kurang jelas. Kalau kita punya P kuadrat, kira-kira berapa paling rendah nilai dari P kuadrat? Ada yang tahu? Gak apa-apa, dijawab aja. Kalaupun keliru, kita perbaiki. Paling rendah berapa kira-kira? Rizky? Jericho? Oh, Ya, mungkin Kak. 0 ya. Karena ketika kita kuadratkan 0, 0 kuadrat adalah 0. Sementara kalau bilangan negatif kita kuadratkan, ya pasti lebih dari 0 kan? Jadi kita bisa simpulkan P kuadrat pasti selalu lebih dari atau sama dengan 0. Kalau nggak lebih dari 0, ya sama dengan 0. Apakah mungkin negatif? Tidak mungkin kan? P kuadrat tidak mungkin negatif. Karena bilangan dikuadratkan nggak mungkin hasilnya negatif. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan apa? Ini kan Y dikurang 300 dikuadratkan ya. Jadi kita bisa tambahkan kalimat di sini. Sedangkan Y dikurang 300 dikuadratkan, ini kan sebuah bilangan yang kita kuadratkan. Bilangan kalau dikuadratkan, tadi kita sepakat. P kuadrat lebih dari sama dengan 0. Maka Y kurang 300 dikuadratkan, karena dia juga dikuadratkan, itu pasti lebih dari atau sama dengan 0. Artinya apa? Artinya kita harus mencari bilangan yang memenuhi keduanya. Y dikurang 300 dikuadratkan itu harus kurang dari atau sama dengan 0. Dan Y dikurang 300 dikuadratkan harus lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau kita bikin ke garis bilangan ya, kalau ini disebut syarat 1, ini disebut syarat 2. Jadi kalau syarat 1 kira-kira kayak gini, ini 0, karena dia harus ke kiri ini. Ke kiri 0, harus kurang dari atau sama dengan 0. Sementara di syarat kedua, boleh 0, tetapi juga harus lebih dari 0. Nah, kira-kira yang memenuhi kedua syarat apa? Cuman ini kan, yang bersinggungan. Nah, di sini nilai Y kurang 300-nya apa? Y kurang 300 sama dengan 0. Kalau Y kurang 300 sama dengan 0, maka Y sama dengan 300. Jadi satu-satunya yang mungkin adalah Y sama dengan 300. Oke, kira-kira bisa dipahami apa tidak? Adik-adik semua? Pak, Ya? berarti dari sini tuh tandanya udah kita ubah ya Pak, jadi besar dari gitu. Enggak. Tetap begini apa? Tetap ini apa? Seperti itu. Tetap kurang dari sama dengan ya, Jericho. Karena kalau kita ubah, itu berarti kita ngubah soal kan? Iya Pak. Nah, kita harus tetap bikin ini. Kita tetap harus bikin kurang dari sama dengan 0. Tetapi ini kan lebih dari sama dengan 0. Ini dari mana munculnya? Ini munculnya bukan dari soal, tetapi dari pengetahuan umum kita. Kita kan tahu bilangan kuadrat itu nilai minimalnya 0. Sementara dia bilang ini nilai Y kurang 300 itu adalah bilangan yang dikuadratkan hasilnya kurang dari atau sama dengan 0. Kurang dari 0 kan nggak mungkin kan? Makanya yang diambil yang sama dengan 0. Jadi ini syarat dari soal, ini syarat dari ketentuan umumnya dan harus memenuhi kedua syarat tersebut. Makanya Y kurang 300 itu satu-satunya solusi ya sama dengan 0. Kalau kita bikin Y kurang 300-nya lebih dari 0 ya bertentangan dengan syarat pertama. Kalau kita bikin Y kurang 300-nya kurang dari 0 bertentangan dengan syarat kedua. Tapi kalau kita bikin Y kurang 300 sama dengan 0 itu memenuhi di kedua syarat. Nanti akan sering ada soal seperti ini. Yang perlu kalian ingat adalah kalau ada bilangan kuadrat nilainya pasti lebih dari atau sama dengan 0. Tapi seandainya ini kalian ikut OSK tahun lalu ya rata-rata bisa jawab dengan benar. Karena kan isian. Oke, sampai sini bisa dipahami?
Paham? Jadi kalau misalnya kayak ada soal gitu, kita jawab gitu, jadi cuma nambahkan kata kalimat sedangkan gitu aja, atau Iya, ada kata iya lain? benar. Karena kita harus punya argumen ya. Sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya kalau langsung ke sini ya. Kalau misalnya yang juri adalah Bapak akan benarkan. Tetapi kadang-kadang ada juri yang kayak kritis sekali. Dia minta, kok tiba-tiba ya sama dengan 300 sih? Nah, gitu. Apakah ini benar-benar satu-satunya solusi? Nah, itu makanya kemudian butuh argumen ini. Jadi kita tambahkan sedangkan ini maka baru ada kata-kata ini ya, maka y kurang 300 sama dengan 0. Y sama dengan 300. Jadi begini, kalau kita jawab soal esai, Bapak ingat itu yang diajarin guru Bapak dulu. Kalau kita menjawab soal esai itu usahakan teman yang nggak ngerti ketika baca jawaban kita jadi ngerti. Itu jawaban esai yang bagus. Teman yang nggak ngerti, tapi ketika dia baca tulisan kita, jadi paham solusinya. Jadi usahakan jangan ada yang argumennya yang tertinggal gitu. Ada lagi pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa. Allah bisa, Kak. Oke. Ini silakan di screenshot ya. Di HP-nya masing-masing. Nanti rekamannya bakal dibagikan juga. Oke, sebelum kita tutup, Bapak boleh minta ini nggak? Minta izin dihidupkan kameranya semuanya dulu. Bentar. Untuk keperluan dokumentasi. Oke, Jericho sedang berada di mana itu? Oh, ini Kirana, Rizky. Rizky kelas Di berapa tadi? sekolah, Pak. Di sekolah ya? Kak. Dinda, Mustafiana, Nona, Abid, Cindy, Haidar kelas berapa? 10. Oke, Cindy, bentar belum semuanya nih. Dinda kelas, oke. Jania. Ini yang beberapa orang ini mana nih? Oke, Siva. Maaf ya mendadak minta ya. Oke, Nona, jilbabnya dadakan. Bentar ya. Boleh lihat ke kamera. Kalau mau berpose silakan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Besok malam lagi ya. Iya. Oke, Kak. Terima kasih. Sehat selalu. Terus belajar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, ditutup ya.